Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi di video ini saya akan jelaskan sedikit tentang cara penginputan soal untuk CBT yang akan dilaksanakan untuk ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Jadi saya hanya menjelaskan ulang karena beberapa kan kita sudah pelatihan, tapi saya jelaskan ulang biar lebih jelas, jangan sampai ada kesalahan. Oke, yang pertama ini template Excel-nya kan sudah ada di Bapak Ibu. Jadi sekarang tinggal bagaimana cara mengisi yang benar. Ini di sini juga saya punya sampel ya, sampel soal. Kemudian ini file Excel-nya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, sini ada soal, ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, D, dan E. Jadi ini nih untuk Bapak Ibu yang kalau soalnya pendek, contohnya jelaskan sejarah Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu bisa ketik saja di sini di soal. Oke. Kemudian juga untuk jawabannya sama, 1945, 1948, dan seterusnya sampai dengan pilihan jawaban E. Ini kalau jawabannya pendek, Bapak Ibu bisa gunakan saja, ketik saja atau copy paste ya. Copy paste dari file soal yang Bapak Ibu punya. Contohnya saya punya ini, jawabannya A. Kita bisa copy paste, kita paste saja di pilihan A di sini. Oke. Nah, ini kalau dia lewat tidak masalah. Yang penting dia masuk di kolom pilihan A. Tapi kalau Bapak Ibu itu soalnya panjang, nanti baru saya jelaskan di kemudian. Di sini untuk yang soalnya pendek, Bapak Ibu bisa copy paste, paste saja di sini soalnya sama dengan jawabannya dari pilihan A sampai pilihan E. Kemudian untuk kolom jawab ini untuk isian kunci jawabannya. Jadi kalau seandainya kunci jawabannya itu A, berarti di sini isi A. Sorry, A besar ya. Ini harus isinya huruf kapital ya, jangan sampai huruf kecil. Kemudian yang kedua ini huruf B, kalau seandainya kunci jawabannya itu B. Jadi ini diisi berdasarkan kunci jawaban yang benar. Itu diisi di sini. Kemudian untuk jenis ini semuanya diisi satu ya. Kan kita kesepakatan yang kurikulum itu jumlah soalnya ada 30 nomor. Soalnya itu semuanya pilihan ganda dari nomor 1 sampai 30. Jadi ini jenisnya Bapak Ibu semuanya dari nomor 1 sampai nomor 30 diisi angka 1. Angka 2 itu berlaku apabila soalnya itu bukan pilihan ganda tapi esai. Kalau esai Bapak Ibu isi 2. Tapi karena kita soalnya tidak ada yang esai, maka semuanya dari nomor 1 sampai 30 kita isi angka 1. Kemudian di sini ada file 1, file 2. Sama file A, B, C, D, dan E. Ini file 1 ini seandainya Bapak Ibu sudah ketik soalnya di sini, yang soal pendek ya. Soalnya sudah diketik di sini atau di copy paste ke sini sama dengan jawaban A sampai jawaban E. Kemudian di soal itu ada gambar, maka nama gambar itu Bapak Ibu isi di sini. Sebelum Bapak Ibu isi gambar, ada dua aturan. Aturan yang pertama itu tidak boleh gunakan spasi ya Bapak Ibu. Jadi contohnya nomor 1 ini, kalau 01-nya ini Bapak Ibu mau kasih pisah, itu kita pakai saja underscore. Contohnya seperti ini. Nomor underscore 1. Dan juga supaya Bapak Ibu perlu ingat bahwa nanti di server ini kan banyak gambar yang masuk. Jangan sampai ada soal yang berbeda tapi nama gambarnya sama. Itu pun tidak diperbolehkan. Jadi contohnya ini mapel, contohnya sejarah. Bapak Ibu bisa kasih keterangan di sini sejarah 11. Contohnya dia kelas 11 nomor 1. Karena takutnya nanti Bahasa Indonesia juga kasih nama yang sama. Kalau Bapak Ibu tidak kasih keterangan sejarah 11 di sini, takutnya nanti orang yang kerja soal biologi, dia juga kasih nama no underscore 1 di soal biologinya. Nah ini nanti ada dua jenis gambar dengan nama yang sama. Itu nanti bisa berpengaruh pada saat ujian CBT nanti. Sistem itu bingung untuk menentukan soal ini menggunakan nama gambar yang mana. Jadi supaya namanya unik, namanya itu dikasih keterangan yang jelas. Contohnya sejarah 1, sejarah 11 ya. Bisa aja Bapak Ibu tambah nama biar lebih unik. Contohnya sejarah 11 Mevi. Nah, ini kan lebih unik lagi. Jadi namanya itu dipastikan seunik mungkin. Jadi jangan sampai sama persis. Takutnya kalau kasih nomor 1 saja, takutnya orang lain juga datang kumpul mapel yang berbeda.
dia juga nama gambarnya nomor 1 yang sama persis. Nah, ini bisa berpengaruh pada saat ujian CBP nanti. Jadi pastikan nama filenya itu unik, dan nama file ini harus Bapak Ibu cek sesuai dengan nama gambar. Contohnya saya punya gambar di sini. Nah, gambar ini contohnya kalau kita masukkan di sini sejarah 1, oke. Titik JPG-nya tidak usah diketik ya di nama gambarnya. Kita copy, contohnya di sini nama gambarnya ini nomor 1, namanya itu harus sama persis ya. Sama persis seperti yang ada di format Excel ini. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti nanti sistem membaca bahwa file tersebut tidak ada. Jadi Bapak pastikan nama file gambar persis sama seperti nama ini. Tapi di gambar ini tidak perlu ditambahkan titik JPG. Titik JPG ditambahkan nanti di Excel. Terus untuk menentukan apakah dia JPG atau PNG, Bapak Ibu tinggal di gambar ini klik kanan, pilih properties. Nah, di sini akan muncul type of file. Contohnya di sini dia bukan JPG, Bapak Ibu lihat di dalam kurung ini. Ini kalau PNG-nya huruf kecil, berarti di Excel ini juga harus huruf kecil. Oke. Jadi tidak selamanya harus JPG ya. Tergantung dari file gambarnya Bapak Ibu itu tipe filenya apa. Dan juga kalau di sini seandainya dalam kurungnya PNG-nya ini huruf kecil, bukan huruf kapital, maka di Excel juga harus huruf kecil. Tapi kalau seandainya di propertiesnya itu PNG-nya ini huruf besar, maka di Excel juga harus menyesuaikan dia menjadi huruf besar atau huruf kapital. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk yang soal pendek ya. Kemudian kita lanjut ke yang soal panjang. Contohnya ini, ada teks cerita, kemudian ada jawabannya. Nah, ini caranya Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya snipping tool ya. Di bagian search ini tinggal diketik saja snipping. Kemudian dibuka, diklik. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita klik new. Oke, akan muncul tanda plus di layar. Bapak Ibu silakan blok dari sini sampai dengan, Bapak Ibu bisa variasi ya. Kalau mau simple, blok dari soal sampai dengan jawaban paling terakhir, jawaban E. Oke, kemudian kita save. Contohnya saya kasih nama di sini nomor sejarah 11 Mevino 2. Kita save. Oke. Maka di sini juga Bapak Ibu, karena tadi kita sudah snipping itu gambar soalnya plus jawabannya juga satu paket ya. Jadi dalam bentuk satu file gambar itu sudah ada soal sama ada jawabannya. Nah, itu berarti cukup di file satu ini yang kita masukkan namanya. Contohnya tadi di sini namanya ini Mevino 2. Oke. Mevino 2. Oke. Kemudian kita pastikan setelah kita sudah save, ini Mevino 2. Kita klik kanan, kita lihat di sini properties. Oh, ini dia titik JPG. JPG-nya huruf kapital. Maka di Excel sini juga kita setelah nomor 2 kita titik JPG yang huruf kapital. Seperti ini. Jadi titik JPG ini kita dapat dari properties ini. Kalau di propertiesnya itu huruf besar, maka di Excel-nya juga harus huruf besar. Oke. Kemudian kalau soal sama jawabannya sudah di dalam bentuk gambar, maka di sini kita isikan saja titik. Semuanya kita kasih titik saja. Soalnya titik, pilihan A titik, pilihan B titik, pilihan C titik, D sampai dengan E titik. Yang perlu kita isi hanya bagian jawaban. Kunci jawaban yang benar itu di B, C, D, atau E. Itu yang perlu kita isi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang soal panjang. Ada juga yang begini Bapak Ibu. Contohnya di dalam soal ini ada soalnya. Kemudian dia punya soalnya sudah panjang. Plus ada gambarnya. Contohnya ini. Oke. Nah,
Ini contohnya dia ada gambarnya juga. Sorry. Oke. Nah, ada soal, ada gambar. Gambar sendiri, contohnya gambar ini, terus soalnya di bawah panjang disuruh jelaskan gambar ini. Nah, otomatis kan kita gambar ini terpisah dari soal. Jadi kita punya satu file yang isinya gambarnya, kemudian soal sama kunci jawabannya ini juga, soal sama pilihan jawabannya ini juga dalam bentuk gambar. Maka Bapak Ibu yang pertama di file 1 tuh isikan nama gambar yang ini. Contohnya gambar komputer, contohnya titik JPG. Kemudian soal sama jawabannya ini kita snipping, jadi kita dapat satu file gambar yang berbeda dari gambar utama ini. Nah, file gambar snipping ini yang sudah kita snipping, kita tempatkan di file 2. Contohnya sejarah 11 MIFI nomor 3.jpg. Karena ini gambar yang kita snipping, yang di dalamnya ada soal sama jawabannya. Sedangkan gambar ini terpisah lagi, kan dia gambar untuk menjelaskan untuk menyambung dari soal yang di bawah. Maka gambar yang pertama ini kita tempatkan gambarnya itu, nama gambarnya di file 1. Kemudian gambar yang kita snipping ini kita taruh di dalam file 2. Kurang lebih seperti itu. Oke Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya gambar tidak ada gambar pembantu, hanya gambar yang kita sudah snipping, nah berarti dia tetap di file 1. Tapi kalau ada gambar tambahan selain yang kita sudah snipping, maka gambar utama itu kita taruh di file 1, terus di file 2 baru gambar snippingnya. Karena nanti sistem secara otomatis akan mengurutkan yang paling atas itu nama gambar yang ada di file 1. Kemudian di bawahnya baru ada nama gambar yang ada dalam file 2. Jadi kalau gambar, contohnya di sini gambar komputer ini ada di bagian atas, maka nama gambarnya harus taruh di file 1. Kemudian karena soal sama jawabannya ini ada di bawahnya, maka di file 2 itu baru kita taruh gambar hasil snipping kita di situ. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini untuk soal-soal yang panjang. Ini untuk pengisian Excel-nya Bapak Ibu bisa isi. Atau juga bisa Bapak Ibu hanya snipping bagian soalnya saja. Yang ini dibuat satu file. Contohnya kasih nama apa terserah Bapak Ibu ya. Di sini contohnya di sini kita kasih nama sejarah 11 MIFI 04 ya. Oke. Nah, kemudian jawabannya Bapak Ibu snipping sendiri-sendiri, terpisah. A itu di snipping sendiri, B di snipping sendiri, C di snipping sendiri, D di snipping sampai dengan E. Maka di file 1 kita masukkan file snipping yang soalnya, nama filenya. Kemudian yang kita sudah snipping per pilihan jawaban, contohnya kita snipping jawaban A, itu nama gambarnya kita taruh di file A. Kemudian nih kita sudah snipping option B, itu nama gambarnya kita taruh di dalam file B. Begitu juga sampai dengan pilihan E di sini. Itu untuk teknis pengisian di dalam Excel. Oke. Kemudian yang kedua, untuk gambarnya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, contohnya semua gambar untuk soal itu Bapak Ibu isi dalam satu folder nih. Contohnya saya di sini kasih namanya Bindo STS. Di dalam folder ini sudah ada semua gambar soal yang Bapak Ibu snipping, sudah ada dalam sini nih. Nah, Bapak Ibu jangan, nanti kan dikumpul dalam bentuk zip. Ya, kita kompres dalam bentuk zip. Tapi kita jangan langsung, contohnya ini, kita jangan klik di foldernya, klik kanan, kemudian pilih add to archive, kemudian titik zip. Jangan Bapak Ibu. Nanti di sistem tidak terbaca. Yang benarnya kita masuk dulu ke dalam foldernya. Contohnya dalam folder ini terisi semua gambar, kita masuk dulu ke dalam. Kita tekan Ctrl A biar dia ngeblok semua gambar itu. Baru di tengah-tengah salah satu filenya seperti ini, kita klik kanan. Kita pilih add to archive. Kita pilih zip, kemudian oke.
Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Nanti waktu file zip ini kita buka, di dalamnya langsung semua itu sudah ada di dalam. Ini. Nah, file zip ini sama template Excel ini yang Bapak Ibu kumpulkan ke kurikulum. Jadi cara buat zipnya jangan Bapak Ibu folder ini Bapak Ibu klik kanan, add to archive, jangan. Masuk dulu ke dalam foldernya, di Ctrl A, klik kanan, pilih add to archive, pilih zip, kemudian oke. Itu cara untuk membuat zip yang benar ya. Jadi jangan dibuat zip dari luar foldernya seperti ini, tapi masuk dulu ke dalam, di Ctrl A, kemudian klik kanan, baru kita pilih add to archive, kemudian pilih titik zip. Oke. Kemudian file zip yang sudah jadi seperti ini, Bapak Ibu silakan kumpulkan plus dengan file template Excel ini yang sudah kita buat di Excel, kita save. Kita kumpul ke kurikulum itu dua buah file ini, file bin.sts sama dengan contohnya ini saya save as. Saya taruh satu tempat ya. Nah, ini kita taruh di sini. Oke. Nah. Oke, nah dua file ini, file Excel yang ini plus file zip yang ini yang nanti dikumpulkan ke kurikulum. Oke Bapak Ibu, semoga jelas. Kalau kurang jelas nanti silahkan di replay saja, dan terima kasih. Selamat malam.